Kita mulai kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kegiatan kuliah yang pada malam hari ini. Saya coba share slide untuk pertemuan kita kali ini. Ya, apakah bisa dilihat? Pak. Ya. Bisa, Pak. Ya, baik. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba terutama untuk menghitung hasil dari proses klasifikasi ya. Kemudian kita melihat parameter yang bisa digunakan seperti apa ya. Jadi proses klasifikasi ini adalah salah satu metode yang penting ya dalam pengolahan data ya, karena dengan menggunakan klasifikasi kita bisa memilah ya, kita bisa membedakan data-data berdasarkan karakteristik yang kita inginkan ya, atau kelompok-kelompok yang kita inginkan. Jadi apakah yang dimaksud dengan klasifikasi ya? Klasifikasi adalah salah satu bentuk analisis data yang bisa mengekstraksi model klasifikasi untuk menjelaskan kelas data yang penting. Classifier model selanjutnya dapat digunakan untuk memprediksi kelompok suatu data input. Jadi dalam proses klasifikasi kita perlu membuat classifier atau algoritma ya yang bisa menjalankan proses klasifikasi tersebut ya, atau sering dikenal dengan nama classifier model. Kemudian hasil pengelompokan dapat digunakan di berbagai bidang implementasi. Contoh misalkan untuk melakukan pengelompokan kategori calon peminjam ya, misalkan untuk di aplikasi perbankan ya, seseorang yang akan meminjam sejumlah uang ini bisa diprediksi ya terlebih dahulu ya, apakah seseorang tersebut akan mampu ya melakukan pelunasan ya, sehingga tergolong sebagai kelompok yang aman ataupun kelompok yang berisiko ya, yang mungkin dari sisi pendapatan mungkin tidak stabil sehingga ada kemungkinan tidak mampu melakukan pelunasan misalkan ya. Nah, kalau proses ini bisa dilakukan secara otomatis, tentu akan mempermudah proses bisnis ya di sebuah perbankan misalkan ya. Atau misalkan untuk klasifikasi misalkan proses atau analisis marketing misalkan ya. Misalkan ada sebuah produk, akan membuat produk baru, dan dari data customer yang ada, porsi yang lebih besar yang mana ya. Jadi karakteristik customer yang lebih dominan yang mana ya, sehingga produk baru tersebut bisa ditentukan dengan jumlah customer yang lebih banyak misalkan ya. Kemudian juga bisa melakukan untuk analisis lalu lintas misalkan ya, lintas dari jumlah kendaraan katakanlah yang lewat di suatu jalan misalkan, ini kemudian bisa digolongkan ya, apakah ini termasuk padat ya lalu lintasnya ya, sedang atau jarang misalkan. Kemudian tingkat kepadatan penduduk misalkan di suatu daerah juga itu juga bisa diklasifikasikan ya, apakah daerah tersebut tergolong padat ya, menengah atau mungkin jarang berpenghuni misalkan ya, sehingga banyak hal yang
bisa kita terapkan ya dalam menggunakan model klasifikasi ya. Karena memang manfaat ya dari salah satu dari klasifikasi adalah kita bisa menyederhanakan sebuah permasalahan ya, atau menyederhanakan variasi dari data ya. Karena sesungguhnya setiap data tentu memiliki karakteristik yang berbeda ya satu dengan yang lain ya. Nah, kalau kita harus mengamati satu persatu, tentu akan kesulitan ya, apalagi kalau jumlah datanya sangat besar ya, ribuan ya, ratusan ribu ya, dan seterusnya, sangat besar ya, sehingga hal tersebut tidak mungkin kita lakukan ya secara satu persatu, sehingga kita memerlukan proses klasifikasi. Jadi kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok atau kelas ya, sehingga proses analisisnya atau proses bagaimana kita memahami ya karakteristik data itu jadi lebih mudah ya, karena jumlahnya bisa kita reduksi ya. Ya, misalnya kalau jumlah datanya tadi puluhan ribu, kemudian kita klasifikasi ya katakan menjadi lima kelompok ya, sehingga yang kita amati hanya 5 kelompok itu ya. Jadi akan lebih mudah ya. Ya memang dengan ada konsekuensi beberapa data itu dianggap memiliki karakteristik sama dengan data yang lainnya, sehingga masuk dalam satu kelompok yang sama. Kemudian berbagai jenis model klasifikasi dikembangkan berdasarkan berbagai metode ya, seperti machine learning ya, pattern recognition, dan statistika. Contoh klasifikasi ya, misalkan dalam bidang medik ya, seorang dokter sedang menganalisis data-data kanker pasien yang sedang dirawat ya. Kemudian terdapat 3 jenis treatment yang bisa diberikan ke pasien. Dokter harus memilih salah satu dari 3 pilihan treatment tersebut ya, atau pilihan jenis perawatan ya, kira-kira yang akan diberikan kepada pasien yang mana ya. Tindakan klasifikasi jenis treatment perlu diberikan agar dokter bisa mengelompokkan mana treatment yang aman dan mana yang mempunyai risiko. Nah, maka di sini ada beberapa pilihan ya, parameter ya, atau data input ya, yang perlu dikenali ya, atau yang perlu ditetapkan ya, atau yang perlu diperoleh ya dari si pasien tersebut ya. Sehingga nanti kita bisa, atau si dokter ya nanti bisa terbantu untuk memilih jenis perawatan yang akan diberikan ke pasien ya. Di sini kebetulan ada 4 pilihan ya, yaitu surgery itu surgery itu adalah operasi ya, mungkin kankernya dipotong ya, diangkat misalkan ya, atau di radiasi ya, terapi di radiasi berarti di sinari ya dengan gelombang elektromagnetik ya. Ya, misalkan gelombang elektromagnetik yang dimasukkan ya, misalkan ada zat radioaktif, atau mungkin gelombang elektromagnetik yang berasal dari luar ya, jadi ditembakkan ke area yang ada kankernya. Atau juga mungkin di kemoterapi ya. Kemoterapi ini menggunakan zat-zat kimia ya, dimasukkan ke dalam tubuh sehingga nanti ada reaksi kimia, sehingga diharapkan akan memperlambat proses tumbuhnya ya sel kanker ya. Atau bahkan di terapi ya tertentu ya, atau terapi yang khusus ya, mungkin di luar dari jenis ini ya. Jadi targeted terapi ini maksudnya spesifik ya, mungkin kombinasi ya dari radiasi dan kemo ya, atau mungkin dioperasi dan kemo ya. Pokoknya ini yang tidak di luar ini ya, di luar 3 ini. Nah, sehingga ada 4 ya, ada 4 jenis perawatan atau treatment atau tindakan yang harus diberikan ke pasien. Nah, kemudian data-data yang harus diberikan
Nah, ini harus dicari ya, sehingga nanti di dalam model tersebut bisa menentukan sebaiknya dilakukan yang mana. Ya, misalkan size ya, ukuran dari sel yang kankernya tersebut ya, yang tumbuh, dan tipenya, ya, dan grade-nya, tingkatnya, apakah ganas ya, pertumbuhannya cepat ya, atau mungkin pertumbuhannya sangat lambat misalkan. Kemudian apakah tumor ini menekan pada daerah yang daerah yang penting ya, misalkan di bagian kepala misalkan ya, sehingga nanti mengganggu organ-organ yang lain misalkan ya. Dan apakah tumor ini sudah menyebar ya ke bagian tubuh yang lain ya. Apakah ada dampak sampingnya misalkan. Kemudian bagaimana ya, kondisi pasien ya, secara umum ya, kesehatannya. Ya, sehingga ini bisa jadi pilihan ya. Misalkan pasiennya masih sehat ya, tentu masih bisa menerima katakanlah di radiasi atau di kemoterapi ya. Atau kalau kondisi pasiennya sudah usianya sudah lanjut dan sudah banyak penyakit yang lain ya, maka kalau di radiasi atau kemoterapi mungkin berisiko misalkan ya. Nah, ini parameter-parameter ini kalau dari sisi kita yang mungkin tidak mengenal ya medis secara mendalam, tentu harus konsultasikan ya dengan dokter yang terkait dengan hal ini ya. Jadi di bidang proporsi kita atau di bagian kita itu lebih banyak bagaimana cara menerjemahkan atau bagaimana cara mengukur ya parameter-parameter tersebut ya, sehingga nanti bisa dikuantifikasi ya sesuai dengan model yang kita buat ya. Apakah nanti dibuat sistem scoring ya, misalkan ya, size-nya ukurannya berapa, sekian milimeter, atau kalau size mungkin bisa langsung ya. Nah, kalau ini kita ingin buat model algoritmanya, tipenya, nanti mungkin secara medik ya, grade juga secara medik ya. Nah, ini juga ini mungkin cukup tipe bulan saja ya. Jadi apakah true atau false ya, misalkan ya, apakah ada di daerah kepala misalkan, kalau ada maka true ya, kalau tidak ada maka false misalkan ya. Ini apakah sudah menyebar ya, ini juga bisa true false, atau mungkin diisi dengan nilai, misalkan ada beberapa titik sebaran misalkan, atau berapa luas sebaran ke bagian-bagian yang lain misalkan. Nah, ini bisa ya. Jadi kita dari sisi yang desain algoritmanya dan tipe-tipe data input, nah ini harus kita konsultasikan ya ke dokter yang tahu secara medis ya, hal-hal seperti ini. Nah, kemudian setelah data-data input itu kita ketahui ya, kita kumpulkan sebisa mungkin parameternya bisa diperoleh ya secara mudah ya. Kemudian cukup representatif ya. Maksudnya tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak ya. Kalau parameternya mungkin 5 atau 10 parameter ya, mungkin masih ini ya, masih wajar. Atau kalau sampai parameternya juga harus ribuan misalkan, nah, maka nanti juga ada harus ada analisis juga ya, kira-kira parameter mana yang benar-benar signifikan ya. Jadi harus kita pilih ya. Kalau memang data atau sifat-sifat tadi beragam ya, kecuali kalau memang kita kembangkan secara otomatis ya, maksudnya data-data tersebut tidak lagi diisi secara manual ya, mungkin langsung dari data aslinya ya, misalkan. Nah, kalau tadi misalkan untuk kanker berapa banyak ya, berapa luas ya. Nah, mungkin kita punya data image-nya ya, itu bisa langsung diinputkan ya ke dalam sistem ya. Jadi tidak perlu juga ada seseorang katakanlah yang harus membaca ya, kemudian mengisikan data berupa angka misalkan ya. Itu bisa banyak ya probabilitasnya, apakah langsung dari data mentah ya,
dimasukkan ke model untuk klasifikasi ya, atau mungkin yang diinputkan bukan data mentah namun sudah hasil penafsiran kata dari dokter sehingga atau dari orang yang mampu melakukan penafsiran berdasarkan katakanlah mungkin tes ya, tes secara tes kimia ya, misalkan ya, kemudian ada parameter-parameternya atau berupa angka misalkan, nah, itu juga bisa ya, jadi tergantung kondisinya seperti apa ya. Nah, jika data-data tersebut sudah terkumpulkan ya, maka dilanjutkan dengan proses pembelajaran, yakni konstruksi model klasifikasi. Ini juga nanti pilihan modelnya sangat banyak ya, apalagi saat ini ya, misalkan dengan menggunakan machine learning atau deep learning, pilihan model sangat beragam ya. Nanti kita bisa coba misalkan model berbagai jenis model dan nanti dilihat ya, mana akurasi yang paling bagus ya, atau performa yang paling bagus, dan juga yang jadi parameter yang lain misalkan ukuran ya, ukuran dari model klasifikasi ya, kalau bisa ukurannya sekecil mungkin ya, namun performanya bagus, dan juga kecepatan ya, kecepatan untuk melakukan proses klasifikasi ya. Umumnya kalau ukuran modelnya kecil tentu proses trainingnya ataupun proses klasifikasinya cepat ya kalau ukuran modelnya kecil karena komputasinya ringan ya. Nah, namun performanya biasanya tidak terlalu tinggi ya, atau cenderung rendah ya. Sebaliknya jika kita mengejar performanya harus tinggi, misalkan akurasinya harus 98% ya, atau 99% kan. Nah, maka modelnya akan lebih kompleks ya, ukurannya akan lebih besar ya, dan juga proses klasifikasinya cenderung lebih lama ya, baik proses klasifikasi maupun proses training misalkan. Ya, sehingga dalam tahap pembelajaran ini memang ada trade off ya. Jadi dua pilihan ya yang saling saling melemahkan ya. Jadi kita dapat keuntungan ya di pilihan yang ke A, tapi kita tidak dapat parameter tertentu ya, atau bagian tertentunya kurang ya. Nah, sebaliknya kalau kita pilih yang B, yang tadi yang parameter itu kurang, tadi yang di A kurang, yang di B bagus ya. Nah, sebaliknya yang di A bagus, maka yang di B nanti jadi kurang ya. Nah, kita harus mencari tengah-tengahnya ya, agar bisa dapat bagus dua-duanya ya, walaupun biasanya susah ya. Jadi maksudnya harus cenderung ke mana ya, ke salah satu. Nah, itu di sini ada proses trade off ya untuk memilih model klasifikasi. Dan tahap klasifikasi, model digunakan untuk memprediksi kelas ya, dari data yang diberikan. Ya. Jadi kalau modelnya sudah ada, modelnya sudah dibuat, maka dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi. Dan sebuah klasifier dibentuk dengan merumuskan feature ataupun ciri yang bentuk suatu kelas atau kelompok. Nah, yang tadi ya. Jadi yang kalau kita tinjau yang ini adalah feature. Ya, jadi kita memilih yang mana ya, jenis datanya apa, kemudian berapa banyak. Ya, ini adalah feature atau ciri yang bisa nanti membantu untuk menentukan pilihan ya, treatment yang akan kita berikan. Kemudian sebuah data point atau tuple ya, X ya, dapat direpresentasikan sebagai sebuah vektor ya, dengan argumen X1, X2 hingga Xn. Ya. Nah, sehingga yang ini, kalau ini ada misalkan, ini ada 3 ya, 1, 2, 3, kemudian ini ada 1 misalkan, ini 1, 5, 1, 6, ini 1 lagi 7 misalkan ya.
Nah, maka X1 sampai dengan X7 ini bisa menjadi sebuah vektor ya yang merepresentasikan objek ya atau pasien tadi. Nah, ini berbeda dengan jika tadi menggunakan image ya, kemudian kita coba dengan pendekatan deep learning misalkan. Nah, ini fiturnya banyak ya, semua data mentah langsung aja semua diolah atau diproses ya. Ya, proses reduksinya mungkin kalau image dengan mengurangi ukuran atau mengurangi dimensi ya, karena kalau ukuran aslinya misalkan 2000 kali 2000 pixel berarti ada fiturnya ada sekitar 4 juta ya, 4 juta data seperti ini ya. Terlalu besar ya, maka ukuran image-nya dikurangi ya atau dikecilkan ya secara proporsional ya, misalkan jadi 200 kali 200 ya. Jadi dikurangi 10% dikurangi 90% ya, sehingga sisa 10%. Sehingga kalau 200 kali 200 maka vektornya itu hanya 200 kali 200 itu hanya 40.000 ya. Nah, itu jauh berkurang dibandingkan yang tadi ya. 2000 kali 2000 4 juta ya. Nah, itu semua data point digunakan ya. Nah, namun kalau prosesnya proses untuk image-nya itu masih dilakukan secara manual ya, untuk menentukan size ya, type dan grade of tumor ya, sehingga user atau dokter kata untuk di algoritma ini cukup mengisi dengan angka di sini ya, maka itu bisa dikurangi ya, jadi cuma 3 saja ya, jadi bukan semua pixel dari gambar tadi ya, itu bisa juga ya. Sehingga memang sebisa mungkin ya kita mereduksi ya atau mengurangi ukuran feature ya, walaupun juga tidak boleh terlalu sedikit ya, nanti terlalu sedikit maka tidak akan merepresentasikan kondisi yang sebenarnya ya. Ya, seperti ini ya, the patient preference and overall health. Ini kondisi, ini pilihan ya, pilihan pasien yang mana ya kira-kira ya. Jadi dia ingin milih yang mana, di operasi, di radiasi, di kemoterapi atau di targeted terapi. Dan ini berarti 2 ya, maaf, ini 2 parameter. Ini preference dari pasien ingin yang apa, kemudian kondisi kesehatannya seperti apa ya. Nah, kondisi kesehatan ini juga mungkin kalau mau dilihat ini juga proses klasifikasi juga ya, karena untuk melihat kondisi kesehatan secara umum kita perlu parameter-parameter yang lain ya. Jadi ini mungkin proses klasifikasi satu tahap sebelumnya ya. Karena untuk melihat overall health, nah ini bisa melihat banyak parameter yang lain, sehingga ini bisa ini proses ini mungkin bisa ditarik di tahap sebelumnya ya, bisa jadi seperti itu juga. Kemudian data tuples pada sebuah algoritma klasifikasi juga bisa dianggap sebagai sampel ya, contoh instance, data point ataupun objek. Ya, sehingga nilai-nilai tadi perlu tentukan ya nilai-nilai X1, X2 hingga Xn, sehingga nanti bisa merepresentasikan ya karakteristik atau bisa menjadi acuan ya untuk menentukan kalau kasus yang ini adalah pilihan ya dari treatment. Nah, kemudian maaf ini contohnya beda ya. Ini contohnya mungkin saya ambil langsung ya, dari buku. Ini lebih ke tadi ya, yang
yang peminjaman ya, pinjam uang. Ya ini kalau misalkan untuk kasus tadi ya, yang untuk misalkan ada orang ingin apa meminjam uang ya ke bank ya, kemudian dilihat dari parameternya ya. Nah, parameternya itu adalah umur ya, income, kemudian ini hasil ya, modelnya hasil dari keputusan ya, yang ini digunakan sebagai training data. Ya. Nah, training data ini hasilnya merupakan hasil dari analisis secara manual ya. Jadi tidak menggunakan algoritma ya, karena ini digunakan sebagai data training ya. Jadi sebagai data training. Misalkan ini nama Sandy Jones ya, dan umurnya masih muda, income-nya rendah ya. Nah, ini kalau misalkan akan meminjam uang, maka dia apa resiko tinggi ya. Maksudnya ada kemungkinan dia tidak bisa melunasi misalkan ya. Nah, kemudian kalau yang ini Caroline Fox, ini data ini umurnya sudah pertengahan ya. Sudah pertengahan berarti mungkin posisi jabatan atau posisi kerjanya sudah stabil ya. Dan income-nya tinggi ya. Maka ini juga safe ya. Jadi jika si Caroline ini akan pinjam uang, maka boleh diberikan ya. Karena kriterianya safe ya. Jadi aman, nanti pasti akan dilunasi misalkan ya. Ini juga Carly Tips, ini umurnya senior ya, sudah lebih tua ya. Dan income-nya medium, ini juga safe misalkan ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kalau yang tadi yang untuk kanker juga harus dibuat seperti ini ya. Nah, jadi misalkan dengan parameter apa tadi, size, type, ya, grade, ya, apakah apakah menekan ya ke objek-objek vital ya, dari otak misalkan, ya, apakah sudah menyebar. Ya. Nah, ini dibuat parameter seperti ini. Kemudian di sini ada treatment decision. Jadi dokter akan memilihkan yang mana. Ya. Dokter akan memilihkan apa di operasi, di radiasi, di kemoterapi atau kombinasi ya dari 3 itu. Nah di sini. Nah, ini harus kita kumpulkan ya. Kita kumpulkan dari data-data yang lama. Ya. Di data-data yang lama. Nah, walaupun nanti juga ada kemungkinan datanya bias ya, karena kan ada kalau di medis atau bahkan mungkin hampir semuanya ya, kalau untuk assessment yang sifatnya manual untuk jenis katakanlah input yang sama, decision-nya bisa boleh jadi beda ya. Nah, boleh jadi beda walaupun yang melakukan orang yang sama ya, namun berbeda jangka waktu ya katakanlah ya. Di sini ada contohnya enggak ini. Nah, ini contoh ini beda semuanya. Ya, ini kebetulan beda ya. Nah, ini kalau di kondisi data yang real kemungkinan ya, misalkan di sini age-nya yacht, kemudian income-nya low, ini yacht low, di sini bisa berbeda ya. Di sini satu ini risky, satu lagi safe ya. Ya, walaupun ini parameternya sama ya. Karena apa? Karena ini dibuat oleh manusia ya. Jadi diakses secara manual ya. Demikian juga untuk yang tadi ya, yang untuk treatment dokter tadi ya. Nah, kemungkinan walaupun parameternya sama semua, decision-nya bisa beda ya. Satu di radiasi, satu di kemo ya, kemoterapi misalkan. Sehingga kemungkinan ada mungkin ya parameter-parameter di luar itu yang tidak tercover di training data. Nah, kalau kondisinya demikian bagaimana? Apakah harus kita pilah ya? Nah, nanti dilihat ya kira-kira lebih banyak yang mana misalkan ya. Atau misalkan
ada konsistensi yang mana ya. Nah, kalau di sebenarnya ada metode juga ya, nanti kita menggunakan nilai kappa ya. Nilai kappa itu data apa saja yang perlu atau yang bisa dijadikan training data. Itu adalah data yang konsisten, katakanlah seperti itu. Sehingga kalau tadi ada data yang tidak konsisten ya, misalkan parameter inputnya sama namun decision-nya beda, nah itu bisa kita keluarkan, katakanlah seperti itu juga bisa ya. Ya. Jadi tidak semua data kita gunakan ya. Nah, namun kalau jumlahnya seimbang ya mungkin bisa ya kita gunakan. Nah, jadi dilihat dari kondisi atau profil ya dari data yang kita peroleh ya. Nah, dengan data training ini kemudian kita buat algoritma klasifikasi ya. Nah, kalau ini algoritma klasifikasinya hanya menggunakan rules ya. Hanya menggunakan rules. Jadi dari data-data yang ada di sini kemudian dibuat strukturnya ya. Sehingga dengan implementasi dari rules ini maka akan diperoleh output yang sesuai dengan ini. Jadi contohnya misalkan ya ini ya, yang age. Nah, ini langsung dilihat dari sisi umur ya. Kalau umurnya muda, nah ini tidak peduli income-nya tinggi atau rendah ya, maka decision-nya adalah risky ya. Sehingga hanya melihat dari umur. Nah, kemudian kalau dari income ya, dari income juga, kalau income-nya tinggi otomatis safe ya, aman ya. Kemudian ada dua syarat juga ya, rule yang lain ya. Jika umurnya middle age and income low, maka risky juga ya. Jadi kalau umurnya sudah tengah-tengah ya, separuh baya misalkan ya, kemudian income-nya rendah, maka beresiko juga. Ini semua dibuat ya. Nah, jadi tidak hanya 3 ini ya, namun banyak lagi ya. Sini ada titik-titik 3. Sehingga ini ada kumpulan rules yang sangat banyak ya, sesuai dengan kondisi dari data training ya, atau training data ya. Sehingga rules ini kalau diinputkan ya dengan data-data yang ada di training data akan menghasilkan nilai yang sesuai dengan ini ya. Karena nilai ini adalah diperoleh ya dari hasil penilaian manual ya, hasil penilaian atau asesmen ya secara manual oleh para pengambil keputusan ya di perbankan, atau kalau di dokter tadi berarti oleh para dokter. Nah, kemudian proses trainingnya seperti itu ya. Jadi ini harus dirumuskan dari kondisi ini rulesnya. Ya. Nah, ini tergantung ya model algoritmanya ya. Kalau kita gunakan algoritma yang sekarang populer misalkan machine learning ya, atau menggunakan SVM misalkan ya, atau menggunakan supervised algoritma yang lain, nah maka di sini ada proses trainingnya ya, ada proses training. Jadi tidak menggunakan if then rules seperti ini. Jadi ini prosesnya di sini beda ya. Tapi sama-sama akan merumuskan classification algorithm ya, atau algoritma untuk proses klasifikasi. Kemudian setelah proses training ini dirasa cukup ya, atau dirasa terpenuhi, nah, maka kita pindah ke proses testing ya, atau proses pengujian ya. Jadi proses pengujian atau proses testing ini kita diberikan untuk untuk awal mula kita berikan tes data ya. Jadi tes data ini sebenarnya juga sama dengan training data ya. Jadi ada
parameter yang lengkap, kemudian juga ada loan decision ya, yang dilakukan secara manual. Nah, cuma perbedaannya apa? Nah, perbedaannya untuk tes data ini adalah data yang baru yang tidak digunakan selama proses training ya. Namun sama-sama berlabel ya. Jadi sama-sama sudah ada kolom ini ya, jawabannya ya, yang diperoleh secara manual ya. Sebenarnya contoh di sini misalkan ada 3 nama ya, Joan Belo, Sylvia Kres, dan En Yi ya. Nah, ini 3 orang ini tidak ada di sini ya. Bahkan sampai bawah pun tidak ada ya, karena dia masuk di tes data ya. Demikian juga data-data training ini tidak boleh lagi digunakan untuk sebagai tes data ya. Jadi ini harus terpisah ya. Nah, kemudian ini dicoba ya. Nah, dicoba ini ada tanda panah 2 ya. Berarti maksudnya dilihat ya performa parameternya bagaimana, bagus atau tidak ya. Hasil klasifikasinya sesuai tidak dengan yang ini ya, tebakannya sesuai atau tidak ya. Nah, kalau misalkan tidak sesuai, maka ini bisa kembali lagi ke sini ya, di proses trainingnya ya, trainingnya diperbaiki ya, sehingga dicoba lagi di sini ya, sampai sekiranya akurasi atau performance parametersnya bagus ya. Ya, proses pengujiannya hasilnya bagus. Nah, maka kita baru melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu menggunakan data baru ya. Nah, data baru ini benar-benar belum ada nilai loan decision dari seseorang ya, atau dari yang melakukan assessment, tidak ada ya. Atau kalau tadi yang kasus kanker, data-data baru yang diberikan, kemudian sama sekali belum ada terapi decision-nya atau keputusan terapinya seperti apa, belum ada ya. Jadi hanya ada parameter input ini saja. Sehingga ketika data baru diberikan, nah maka nanti akan diperoleh hasil berdasarkan model atau algoritma yang sudah kita latih. Nah, ini contohnya di sini. Kalau yang untuk peminjaman uang ya, John Henry, middle age, low, loan decision. Nah, yang John Henry ini tidak ada baik di tes data maupun di training data. Jadi benar-benar data baru ya. Nah, kemudian di sini hasilnya, hasilnya adalah risky ya, atau beresiko ya. Ya, ini adalah jawaban dari rules ya, atau dari algoritma ya. Jadi bukan jawaban dari seseorang atau yang melakukan asesmen yang ada di bank. Atau kalau tadi yang kasus kanker tadi, nah kalau misalkan di sini pilihan terapinya adalah di kemoterapi, nah itu jawaban kemoterapi itu bukan dari dokter ya, namun jawaban dari algoritma ya, dari algoritma klasifikasi. Nah, kemudian bagaimana cara kita melihat ya, untuk melihat apakah algoritma yang kita kembangkan itu bisa sesuai ya, atau bisa performanya bagus ya. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan K-fold cross validation ya. Ini maksudnya apa? Ya, maksudnya di proses yang ini ya. Ini kan kita punya data yang berlabel ya. Ini adalah data yang yang mahal ya, kalau sudah ada labelnya ini. Jadi kalau kita ingin dapat data ini ya, di bank misalkan, ini belum tentu atau belum mestinya tidak dengan mudah diberikan ya. Ya, ini kan data penting nih ya, parameter ini kemudian kasih pinjaman atau tidak ya. Ini data yang sangat mahal ya, karena sudah ada labelnya ya. Demikian juga yang tadi yang kasus kanker ya, pilihan terapinya apa ya, itu data-data
yang dihasilkan dari operasional sehari-hari ya. Nah, itu data yang mahal karena sudah ada ininya ya, sudah ada labelnya, sudah ada outputnya ini, hasil analisisnya ya. Nah, karena data-data itu di sini ya posisinya ya, tentu jumlahnya tidak akan banyak ya. Ya walaupun termasuk juga ya, karena untuk sentimen analisis ya, dan kita ingin menganalisis data-data pesan atau status ya di Twitter misalkan ya atau tweet ya di Twitter ya, jumlah datanya bisa kita peroleh ya sangat banyak sekali ya, ribuan mungkin ya. Nah, namun kalau kita ingin melakukan analisis apakah kalimat tersebut memiliki makna ya positif, negatif atau netral, nah, maka harus kita beri label di sini, anotasi kan. Jadi kalau data mentahnya kita dapatnya bisa banyak, bisa mudah. Nah, namun yang mahal adalah ini untuk menggolongkan ya kalimat yang di Twitter itu positif ya, negatif atau netral misalkan ya. Kalau dilakukan secara manual tentu perlu waktu ya, perlu effort yang cukup tinggi ya, hingga nilainya mahal ya, karena itu ada prosesnya untuk memberikan anotasi secara manual ya. Walaupun memang sekarang tersedia juga ya, jadi sudah ada algoritma ya, AI juga ya, artificial intelligence juga yang bisa memberikan label ya, secara otomatis untuk kalimat-kalimat tersebut ya, apakah termasuk positif ya, negatif atau netral ya. Ya, namun itu juga kita anggap sebagai usaha yang mahal juga ya, karena untuk menggunakan algoritma AI tersebut untuk memberikan label, nah kita harus berlangganan ya, kita harus membeli aplikasinya sehingga tidak bisa diperoleh secara gratis juga ya, atau tidak murah juga ya. Nah, data-data ini yang sudah berlabel tergantung dari kondisi permasalahan ya, atau jenis permasalahan. Kalau yang medis mungkin jumlahnya terbatas ya, namun kalau misalkan yang data Twitter tadi ya, jumlahnya mungkin sangat banyak sekali ya. Yang jelas walaupun ada yang sangat banyak ya, ada yang sangat sedikit ya. Kedua-duanya sama-sama ada batasan jumlah ya. Jadi tidak mungkin sangat banyak sekali tidak teringat. Nah, jadi ada batasan jumlahnya. Nah, dari data-data yang sudah kita beri label, kemudian kita bagi dua ya. Ada sebagai training dataset untuk melakukan proses training, dan satu lagi sebagai data yang digunakan untuk melakukan testing ya. Nah, kemudian dengan menggunakan K-fold cross validation ini, seberapa banyak yang digunakan sebagai training dan seberapa banyak yang testing, umumnya untuk training itu lebih banyak ya dibandingkan untuk testing. Kemudian berapa proporsinya? Maka dengan menggunakan K-fold cross validation, misalkan kita bagi 4 ya. Jadi kalau kita punya katakanlah data ini ada 1000, maka kalau kita bagi 4 ini ada sub set ya, itu masing-masing 250 ya. Kalau 1000 bagi 4 bagi sama rata ya, maka D0, D1, D2 dan D3 masing-masing adalah 250 data point ya. Nah, kemudian dengan menggunakan K-fold cross validation, kita bisa mencoba 4 kali ya, eksperimennya bisa dilakukan 4 kali ya. Jadi yang tahapan ini bisa dilakukan 4 kali. Nah, caranya bagaimana? 3 subset yang pertama ya, ini kalau kita beri nama D0, D1, D2 dan D3, maka D0, D1 dan D2
ini kita gunakan pertama kali sebagai data training. Ya. Sedangkan yang D3 itu kita simpan, kita gunakan sebagai data testing ya setelah proses training selesai. Ya. Nah nanti dilihat ya setelah proses training selesai dapat classifier model kemudian diuji ya dengan data testing yang D3 sehingga kita peroleh nilai unjuk kerjanya atau performannya. Nah ini kita anggap sebagai eksperimen yang pertama ya, maka performan 1. Ya. Nah, kemudian yang tahap kedua prosesnya sama ya seperti di tahap 1. Ya. Nah namun perbedaannya apa? Perbedaannya di sisi data untuk tes ya, testing. Ini kita geser ya. Jadi data testingnya kita geser ke depan ya. Jadi semula D3 kita geser ke D0 ya. Namun angka-angkanya jangan diubah ya. Maksudnya anggota di masing-masing subset ini jangan ditukar ya. Jadi posisinya tetap sama ya. Jadi kalau ini misalkan yang Sandy Jones, Billy, Caroline Fox ini D0, maka yang Rick Phil, Susan Lake, Claire Phipps ini D1 misalkan. Nah, untuk eksperimen 1, 2 dan 1, 2, 3, 4 posisinya tetap seperti itu ya. D0 anggotanya ya 3 ini, yang D1 juga ini. Jadi jangan ditukar ya anggotanya. Nah, di eksperimen yang kedua kita gunakan data D1, D2 dan D3 sebagai data training ya. Jadi kita buat model classifier-nya dengan menggunakan ini. Kemudian diuji dengan D0 yang kita pisahkan atau yang kita simpan tidak kita ikutkan dalam proses training ya. Kemudian hasil pengujian nanti berupa nilai unjuk kerja ya, performance parameters ya. Ini untuk eksperimen kedua. Nah, eksperimen ketiga kita geser lagi ke subset berikutnya ya. Jadi sebagai data testing adalah D1. Kemudian kita lakukan proses yang sama. Nah, eksperimen keempat terakhir sebagai data testing itu adalah D2 ya, karena sebelumnya D2 belum sempat digunakan sebagai data testing ya, atau hanya digunakan sebagai training data. Nah, setelah semua subset mendapatkan atau giliran ya sebagai data testing atau test set, maka eksperimen ini selesai ya. Jadi hanya sampai 4 kali eksperimen ya. Sehingga kalau jumlah subsetnya kita naikkan ya, misalkan kita naikkan jadi kita naikkan jadi 5 ya, kita naikkan jadi 5 subset ya, maka otomatis eksperimennya ada 5 kali ya, eksperimen ada 5 kali ya, karena mengikuti alur giliran ya seperti ini. Nah, tujuannya apa secara umum cross validation ini adalah kita menguji ya model klasifikasi kita, walaupun kita tukar-tukar seperti ini, dia performanya harus stabil ya. Jadi tidak bias ketika kita geser data trainingnya, kita tukar dengan atau kita gunakan data yang lain. Nah, kalau seperti itu, kalau misalkan ini performanya jauh berbeda ya dari eksperimen 1 dan 4, ada misalkan salah satu, misalkan di eksperimen 3 ya. Kalau sebelumnya akurasinya misalkan sudah 95% ya, di sini 96%. Kemudian di eksperimen ketiga ya tiba-tiba drop ya jadi 80%, sedangkan yang di 4 90%.
7% misalkan ya. Ya 1, 2 dan 4 bagus, kemudian 3-nya kurang. Nah, berarti algoritmanya kurang bagus atau mungkin sebaran datanya ini juga kurang bagus ya, atau mungkin di bagian ya, di bagian D1 ini ya, ada banyak data yang memiliki karakteristik berbeda sama sekali dengan data training ya, D0, D2 dan D3 misalkan ya. Sehingga ketika berkumpul di D1 di sini, maka performan di performan di eksperimen ketiga tiba-tiba turun misalkan, ya. Karena data di subset D1 ini benar-benar berbeda ya kurang dengan data-data yang ada di data training D0, D2 dan D3. Nah, boleh jadi seperti itu ya. Nah, namun kalau sebaran data ini sudah cukup merata ya, cukup merata, atau mungkin salah satu caranya juga bisa ya. Jadi katakanlah kita dapat data seperti ini ya. Ini mungkin urutannya berdasarkan histori ya. Jadi pasien yang pertama kali ini bukan pasien ya, customer di bank ya. Ini misalkan ini yang pertama kali meminjam, ini 2 kali meminjam, ini orang ketiga yang meminjam dan seterusnya ya, berdasarkan catatan waktu yang datang untuk meminjam. Ya. Nah, boleh jadi pada masa tertentu mungkin ada krisis ekonomi misalkan, sehingga berkumpul data-data dengan karakteristik hampir sama misalkan ya. Jadi kondisi tidak normal misalkan, karena ini berdasarkan histori waktu biasanya kalau di database ya. Nah, maka bisa juga sebelum jadi kita tidak copy langsung ya sebagai data di sini ya, kemudian dibagi ini tidak ya. Namun saat dimasukkan ke database sebagai dataset di sini, kita urutannya kita random ya. Jadi kita acak lagi ya. Nah, kita acak lagi. Jadi tidak langsung di copy secara mentah ya. Ini data berdasarkan data history ya, berdasarkan urutan waktu, langsung di copy di sini tidak ya. Nah, sebaiknya kita acak lagi ya urutannya. Kita randomize urutannya. Nah, baru nanti kita bagi 4 ya di sini. Sehingga dengan adanya randomize posisi tadi ya, urutannya kita acak, sehingga harapannya data-data dengan setiap karakteristik itu bisa tersebar ya. Jadi ada di semua subset. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa menjadi acuan ya yang digunakan untuk melihat model itu sudah bagus ya, atau model klasifikasi itu sudah bagus sehingga dia cukup teruji jika kita berikan ya data testing. Nah, maka yang digunakan untuk mengukur itu adalah performance parameters ya. Jadi ini adalah matriks atau angka yang digunakan untuk mengevaluasi performance ya dari classifier. Ya. Jadi misalkan ini untuk kasus biner ya, binary class ya, atau kelasnya hanya ada 2 ya, yes dan no ya, atau A dan B ya, kemudian X dan Y misalkan ya. Jadi hanya ada 2 pilihan ya. Maka harus kita buat dalam bentuk confusion matrix ya di sini ya. Confusion matrix ini apa? Ini untuk merangkum kondisi ya, merangkum kondisi dan hasil dari klasifikasi ya. Ini misalkan kasus COVID ya, atau mungkin penyakit yang lain ya juga sama misalnya. Misalkan ada suatu metode uji untuk menentukan apakah seorang tertular COVID atau tidak ya.
kondisi positif jika orang tersebut menderita COVID dan negatif jika tidak menderita atau sehat. Ini kondisi realnya. Nah, maka nanti dihitung ya dari hasil klasifikasi. Di sini untuk nilai-nilai actual class, ya, maksudnya kondisi yang sebenarnya. Kalau predicted class, ya, berarti hasil dari analisis dari model, ya, classifier model. Ya. Nah, kita baca yang pertama, ya. Yes atau positif ya. Orang tersebut memang sebenarnya memang menderita tertular COVID. Ya. Kemudian dideteksi oleh algoritmanya dan jawabannya juga ya benar, ya, yes juga. Nah, maka ini adalah kondisi TP ya. TP itu adalah true positif ya. Jadi true positif itu maksudnya dia positif yang sebenarnya. Jadi hasil prediksinya positif, kemudian kondisi nyatanya juga positif ya. Sehingga ini adalah true positif ya. Nah, kemudian untuk yang lain misalkan seseorang tersebut misalnya positif ya, positif COVID ya di sini yes ya. Nah, tapi setelah dideteksi ya dengan classifier ya, algoritma classifier dinyatakan orang tersebut orang tersebut sehat ya atau tidak sakit ya. Nah, maka prediksi dari algoritma ini yang negatif itu adalah false ya. Jadi ini false negatif. Jadi negatifnya ini adalah negatif yang palsu ya, tidak sebenarnya ya, atau negatif decision-nya, dan negatifnya adalah salah ya, karena nilai sebenarnya itu adalah positif ya. Nah, ini yang bahaya ya. Ya. Jadi orangnya sebenarnya menderita COVID ya, namun diklasifikasikan sebagai orang yang sehat ya. Ya. Jadi ini dulu ya mungkin ada pengembangan sistem deteksi yang GINOS ya. Kalau dulu kan standarnya ada dengan menggunakan antigen ya di tes darah ya, atau swab ya. Kalau swab mungkin lebih presisi ya, dengan mengambil sampel di pangkal hidung ya. Namun kan itu prosesnya invasif ya, jadi sakit ya. Nah, sehingga dikembangkan dengan GINOS ya, mungkin pernah dengar ya, dengan menggunakan nafas ya. Nah, namun ternyata hasilnya banyak seperti ini ya. Jadi saat diuji cobakan di kereta api ya, kalau tidak salah dulu ya, transportasi kereta api, jadi banyak orang yang sebenarnya positif namun dideteksi sebagai negatif ya. Sehingga orang yang harusnya, kalau dulu kan zaman COVID ya, orang yang positif harus diisolasi atau setidaknya harus berdiam diri di rumah ya, tidak jalan-jalan keluar ya. Tapi karena dideteksi negatif, maka dia kemana-mana ya, sehingga sekaligus menyebarkan virus ya, COVID-nya. Sehingga ini yang berbahaya ya, yang false negatif ya. Nah, kemudian bagaimana kasus ini ya, kondisinya sehat ya, no ya, kondisi sebenarnya sehat, kemudian dideteksi COVID ya, atau positif ya, maka ini positifnya itu false atau palsu ya. Jadi seharusnya dia negatif ya, bukan positif ya. Nah, kalau yang ini orangnya sehat ya, tidak menderita COVID, namun dianggap menderita COVID. Sehingga ini kasihan juga ya ke yang bersangkutan ya, karena tidak boleh pergi ya, tidak boleh jalan-jalan misalkan, atau harus diisolasi misalkan ya. Atau kalau misalkan dia baru datang dari luar negeri ya, ini harus harus tidak boleh pulang dulu ya, harus diisolasi misalkan ya. Selama seminggu misalkan, harus tinggal di tempat di hotel atau di
sehingga tidak boleh langsung pulang ya, misalnya tiba dari luar negeri ya. Karena dianggap COVID ya, padahal aslinya dia sehat ya. Ini yang false positif yang di sini ya. Jadi aktualnya negatif tapi diprediksi positif ya. Nah, ini mungkin kerugiannya ke yang bersangkutan saja ya, karena dia jadi tidak bebas ya, padahal dia sehat ya, sehat harusnya bisa kemana-mana ya, namun dianggap sakit ya. Kalau yang ini kerugiannya lebih berbahaya ya, karena dia dia ada positif ya, ada COVID, namun dia pergi kemana-mana ya, karena dianggap sehat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah yang aktualnya no, kemudian prediksinya no juga. Nah, ini yang bagus ya, yang true negatif. Berarti ini negatifnya benar-benar asli atau benar ya. Jadi memang dia sehat, kondisi realnya kemudian dideteksi dengan classifier atau klasifikasi algoritma, classification algorithm, dia sehat atau negatif ya. Maka yang diinginkan untuk classifier algorithm atau model klasifikasi yang diperbesar yang dua ini ya, true positif dan true negatif ya. Kalau bisa ini yang false ini yang dua ini ada sekecil mungkin, walaupun tidak mungkin juga nol ya, ya jadi kalau bisa sekecil mungkin. Nah, kita harus buat ya matriks seperti ini, atau ini disebut sebagai confusion matrix ya, atau yang merangkum antara hasil ya, actual class dan predicted class ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai true positif, false negatif, false positif, true negatif, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kemudian kita hitung ini parameter-parameternya ya. Jadi mulai dari akurasi, precision, recall. Nah, kalau akurasi itu adalah true positif tambah true negatif yang dua ini ya. Kemudian dibagi keseluruhan ya. Jadi true positif plus true negatif, false positif dan false negatif, di semua jumlahnya berapa. Kemudian kalau precision, ini true positif ya. True positif yang ini dibagi true positif ditambah false positif ya. Kemudian kalau recall ya, kalau precision ini seberapa besar dia konsisten ya, konsisten di suatu titik tertentu ya, atau mendekati titik true positif ya. Nah, kalau recall seberapa besar kita bisa mendapatkan nilai true positif ya dari sebuah kumpulan true positif dan false negatif ya. Nah, yang false negatif ini kan aslinya juga true positif kan, cuma oleh algoritmanya dia terdeteksi false negatif ya, atau terdeteksi negatif ya. Padahal nilai ini sebenarnya adalah true positif kan, cuma di nilai dari FK ini aslinya nilai positif ya, cuma oleh algoritma ini dia dideteksi sebagai negatif ya. Sehingga untuk recall ini maknanya seberapa besar ya kita bisa mendapatkan true positif ya dari jumlah positif yang sebenarnya. Jadi kalau ini makin besar tentu makin bagus ya. Sama juga precision juga nilainya ini makin besar makin bagus, dan akurasi juga. Nah, kemudian kalau F1 score, nah ini karena ada dua parameter mungkin agak bingung ya, agak rancu, maka ini dijadikan satu ya. Jadikan satu. Sebenarnya ini ada
seperti didiferensiasi gitu ya, digabung ya, sehingga hasilnya ada rumus gabungannya yaitu 2 kali precision kali recall, kemudian dibagi precision tambah recall. Sehingga ini kita harus tetap hitung ya, masing-masing precision dan recall, kemudian skornya kita gabung. Sehingga dengan menggunakan F1 score juga bisa kita melihat ya, untuk kita lakukan evaluasi dari classifier performance ya. Karena ini sudah merupakan gabungan ya, 2 parameter yaitu precision dan recall yang direpresentasikan atau diwakili dengan nilai F1 ya. Sampai di sini ada yang tanyakan, silakan. Oke, Pak, terkait Ya. data itu, Pak, apa namanya? Data training sama uji tadi, Pak. Ya. Itu kebetulan di pekerjaan saya saat ini sedang melakukan ini juga gitu kan. Case yang tadi melakukan risk management dan scoring terhadap apa namanya? Nasabah yang boleh dipinjamin apa enggak kayak gitu kan. Nah, untuk saat ini yang di classification rule ini saat ini kami menggunakan rule engine, Pak. Nah, rule engine. Nah, tapi untuk melakukan testingnya itu masih belum menggunakan confusion metric. Nah, testingnya itu masih manual. Jadi masih apa ya? Ibaratnya ya kita bikin automation test itu menggunakan tool juga kayak gitu. Nah, case ini masuknya bagaimana kayak gitu. Nah, dari materi ini apakah memang kita perlu melakukan perhitungan dengan confusion metric tadi, Pak? Ya, kalau conversion metric itu perlu dilakukan agar kita bisa melihat nilainya ya, kuantifikasinya ya. Kan nilai untuk akurasi, precision, recall maupun F1 score-nya antara 0 dan 1 ya. Jadi kalau misalkan nilainya di atas ya, misalkan di atas 80% ya, atau kalau bisa di atas 90% atau mungkin di atas 95%, nah berarti itu bagus ya. Itu yang 80% apanya, Pak? Accuracy, precision dari recall. Ya, semua parameter ini kalau bisa ya. Oh. Atau kalau ini digabung precision dan recall juga F1 skornya juga di atas harusnya 80% ya. Nah, minimal data yang disampelkan itu karena kebetulan kita kan kliennya kan sudah hampir 1 jutaan gitu kan. Nah, untuk sampling datanya itu bagaimana, Pak? Ya. Dari kan agar memenuhi akurasi antara 1 juta dengan sampel data, nah minimal sampel data yang harus dibuat itu berapa gitu, agar data itu mencerminkan nasabah yang 1 juta itu. Ya itu ini ya kalau 1 juta karena kita ambil 10%-nya ya, berarti 100.000 ya, itu sudah bagus kelihatannya. Oke. Ya kan kita ambil 10%-nya berarti berapa? 100.000 kan ya? Ya. Ya, nah itu sudah sangat bagus ya. Karena kalau yang saya ketahui ya, kalau misalkan untuk untuk deep learning ya, untuk setiap kelas itu minimal 2000 ya, 2000 data point ya setiap kelas ya. Nah, ini kalau yang tadi yang nasabah tadi berapa kategori kira-kira? Kategori nasabahnya. Ya, ininya decision-nya kalau ini kan cuma 2 ya, risky sama safe gitu. Oh, kebetulan ininya juga banyak, Pak, kategorinya, Pak. Oh ya, kategorinya banyak ya. Misalkan kategorinya misalkan
beresiko, setengah Iya, beresiko, atau misalkan apa berbahaya misalkan ya, atau aman sekali, ya, kan ini kan banyak ya, tergantung dari ya, desain sistemnya. Nah itu ya. kalau bisa setiap setiap kelas ini ada 2.000 ya. Jadi kalau misalkan Oke, oke. ada 6 kelas ya, berarti 6 kali 2.000 ya, berarti 12.000 misalkan ya. Nah kalau yang minimal, biasanya saya biasanya diturunkan ya 10%-nya dari 2.000, misalkan 200 ya, 200 atau 300 per kelas ya. Itu kan tergantung ya, tergantung jenis datanya ya. Kalau tadi misalkan punya data 1 juta itu bagus sekali ya, jadi kita bisa dapat data yang banyak ya. Namun kalau misalkan data-data yang perlu eksplorasi ya, misalkan mungkin saya ada data misalkan plankton ya, atau kayu ya misalkan. Nah itu mengambil datanya juga tidak mudah ya. Kalau plankton kan harus ke laut ya, kayu harus memotong kayunya, dan secara teknis juga harus ke hutan misalkan. Nah itu biasanya jumlah per kelasnya bisa yang 200 tadi ya, atau yang 300 tadi ya, karena memang mencari datanya tidak mudah ya. Dan kalaupun ingin dinaikkan jumlah datanya, ya biasanya kita gunakan augmentasi. Jadi kita kita sintesis ya data itu dengan menggunakan data-data yang ada, sehingga jumlahnya bisa berlipat ya, walaupun itu sebenarnya data buatan ya. Misalkan kalau kita hanya ada data 300, kemudian kita augmentasi sehingga bisa jadi naik jadi 2.000, nah itu juga bisa. Ya kira-kira seperti itu ya. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Oke, baik, Pak. Ya kalau ada 1 juta atau berapa itu bagus ya, itu bisa dicoba ya untuk menghitung ini ya, confusion matrix, kemudian sehingga nanti bisa menguji tadi ya, yang engine-nya tadi ya, untuk klasifikasinya nilai performanya berapa ya. Berarti nanti kalau presentasinya di bawah 80%, berarti engine-nya itu nanti bisa diperbarui atau gimana, Pak? Ya jadi kita perlu melakukan evaluasi. Kita melihat ya algoritma di engine itu menggunakan apa ya. Nah, itu mungkin kita ubah algoritmanya, atau mungkin parameternya kita lihat ya, mungkin ada parameter yang kurang, atau mungkin parameter yang berlebih bisa juga ya. Jadi ada parameter yang sebenarnya tidak perlu, nah, namun kita masukkan juga ya. Namun yang langkah pertama mungkin asumsi parameternya sudah benar ya, sudah sesuai prosedur Ya, ya, berarti kita fokus di update untuk di classifiernya, atau di modelnya ya. Karena untuk parameter kan mungkin itu sudah prosedur ya, prosedur yang umum mungkin sudah berjalan bertahun-tahun ya, sudah seperti itu biasanya. Berarti kita fokusnya memperbaiki di modelnya, karena modelnya kan itu adalah algoritma komputer ya, yang mungkin ya. ada yang tidak cocok atau tidak pas, sehingga hasilnya tidak bisa mengikuti apa yang diputuskan secara manual ya oleh seorang apa istilahnya yang melakukan asesmen terhadap risiko ya, kalau di bank mungkin ya. Ya, ya. Untuk saat ini sih sebenarnya yang tadi, Pak, untuk data-data itu, data sampling tadi itu Ya. kita masukkan ke rule engine, Pak. Ya mungkin Rule. sudah pernah diukur ininya performanya tuh. Nah, itu kita belum, Pak, Oh untuk ya. saat ini. Ya mungkin bisa dicoba mungkin 100 data dulu ya, atau 300 data dulu ya. Kalau memang ada, bisa dicoba diukur. Oke, oke. Baik, Pak. Ya. Baik, saya lanjutkan.
Nah ini contoh yang lain lagi ya. Jadi hasil prediksi apakah seorang akan membeli PC ya. Nah, ini mungkin ada algoritma untuk apa klasifikasi juga ya dengan profil tertentu ya dengan data input tertentu, kemudian output terakhirnya orang tersebut akan membeli PC ya, dan apa ada juga yang tidak ya. Ini totalnya yang membeli PC ada 7.000, yang tidak membeli ada 3.000 ya. Nah ini juga apa ada juga isu apa keseimbangan data ya, data balance ya. Ini harusnya dibuat seimbang ya jumlahnya ya. Jadi tidak terlalu apa tidak terlalu berbeda seperti ini ya. Apalagi ini klasifikasinya dua ya, yes dan no, beli PC dan tidak. Nah kalau misalkan kalau ini mungkin karena apa data testing ya. Nah, tapi pada saat mendevelop model, pada saat training, nah ini harus dibuat seimbang ya. Jadi di sini misalkan 5.000 yang membeli, kemudian yang tidak juga 5.000 ya. Baru bisa digunakan untuk mendevelop ya algoritmnya. Jadi dibuat sebisa mungkin ini jumlahnya seimbang ya atau balance ya. Walaupun nanti kalau kita menggunakan mesin learning juga ada juga ya option kalau datanya tidak balance ya. Jadi kita bisa adjust parameter hingga itu bisa mengantisipasi ya kalau datanya tidak seimbang ya. Walaupun idealnya dari awal saat kita menyiapkan data untuk training kita buat jumlahnya seimbang ya, atau tidak terlalu jauh ya. Misalkan di sini 6.000 dan di sini 4.000 ya, atau di sini 5.500, di sini 5.000 misalkan ya. Jadi tidak terlalu jauh. Kalau ini mungkin karena tabel ini adalah hasil apa tes ya. Jadi data tes dicobakan di algoritma yang sudah jadi. Nah, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ini nilai aktualnya, kemudian ini adalah hasil prediksi. Ya. Nah, yes ini kita anggap sebagai positif ya, no kita anggap sebagai negatif ya. Nah, maka dengan kondisi seperti ini, maka bisa kita hitung ya true positifnya, ya berarti ini adalah true positif ya. Ini adalah TP. Kemudian true negatifnya orang tersebut tidak membeli komputer aslinya, kemudian prediksi juga tidak membeli komputer. Nah, maka ini adalah true negatif. Kemudian false ini false negatif ya, ini ya. Jadi orang tersebut sebenarnya beli komputer namun diprediksi tidak beli komputer ya. No, berarti ini false negatif ya. Kemudian di sini adalah false positif ya. Jadi orang tersebut sebenarnya tidak aslinya dia tidak beli komputer namun diprediksi dia akan beli komputer ya. Jadi positif namun ini false ya, false positif. Nah, kemudian kita tinggal memasukkan saja ya di persamaan ini ya. Sehingga untuk akurasi true positif plus true negatif, maka di sini 6 9 5 maka ini adalah 6954 tambah 2588
Maka ini dibagi ya. Maka ini dibagi 6,954 tambah true negatif 2588 tambah false negatif 46. Ini ya. Nah, sehingga nanti hasilnya hilang ya, maaf. Ya, mungkin nanti bisa dilanjutkan ya sendiri. Jadi ini dibagi hasilnya. Saya coba. Misalkan yang apa? Yang atas ya. Berarti 6,954 tambah 2588, dan yang B berarti kan yang A tambah 412 ya, berarti ini nilai akurasinya 95,42% ya. Kalau saya tulis TP-nya aja ya. TP sama dengan ini 6,954, true negatif adalah 2588, kemudian false negatif adalah 46, false positif adalah 412. Nah, maka untuk precision, nah ini sama dengan TP dibagi dengan TP plus TP plus FP. Nah, precision ini ya, precision 94,41% ya. Kemudian kalau recall TP dibagi dengan TP plus nah, recall 99,34% ya. Sehingga kalau ingin menghitung F1 2 kali
precision, kemudian kali recall, kemudian dibagi precision tambah recall. Dan 9,681%. Ini merupakan gabungan dari parameter precision dan recall ya. Ini precisionnya 94%, buah 95%, recallnya tinggi sekali ya 99%. Kemudian F1 skornya tengah-tengahnya ya. Jadi sekitar 96,8%. Oke. Nah, kalau yang ini adalah karena apa? Biner ya, hanya ada 2 kelas. Dan selanjutnya adalah yang multi kelas ya. Multi kelas ini agak sedikit kompleks ya. Ini maksudnya adalah jumlah kelasnya lebih dari 2 ya. Nah, maka ini perbedaannya adalah menentukan true positif, true negatif, false negatif, dan false positif. Nah, misalkan kita misalkan ya contoh contoh algoritma klasifikasi untuk mengenali jenis buah ya, yang simpel aja ya. Misalkan dengan menggunakan vision atau mungkin dengan menggunakan kandungan zat kimia ya. Misalkan kita punya biosensor misalkan ya, kita ambil sampelnya dari buah ini ya, kemudian dari karakteristik kimia nanti kan bisa dikonversi ya ke besaran listrik karena seperti itu ya untuk masing-masing zat kimia, dan dari nilainya itu kita masukkan ke algoritma ya, dan nilai besaran listriknya ya berapa milivolt misalkan ya, misalkan sensor rasa manis misalkan ya, maka dari ketiga ini mungkin mangga lebih manis misalkan ya, kemudian nilai voltasenya lebih tinggi misalkan ya, atau ada sensor asam misalkan ya, dari ketiga jenis buah ini mana yang lebih asam misalkan ya. Atau dengan kalau yang mudah ya simple alatnya menggunakan vision ya, dengan menggunakan kamera ya, dilihat ya itu jelas bentuknya berbeda ya antara apel, orange, dan mango ya, dan mangga misalkan. Nah, sehingga banyak cara untuk melakukan klasifikasi jenis buah. Nah, misalkan ini sudah jadi ya, sudah diperoleh hasil klasifikasinya. Nah, jadi dari 7 buah dari jumlah buahnya ada berapa nih? Untuk buah apel ya, jumlah buah yang digunakan buah apel ini ada 24 ya. Ada 24 buah yang dicobakan ya. Nah, ternyata yang ditebak benar sebagai buah apel itu hanya 7 ya. Jadi kita berikan apel dan dideteksi sebagai apel juga. Kemudian yang lain ada 8 buah apel terdeteksi sebagai orange ya. Ya, sebagai sebagai jeruk ya. Kemudian apel juga terdeteksi sebagai mangga ya. Ada 9 buah apel tapi terdeteksi sebagai mangga ya. Kemudian buah yang lain jeruk ya. Ini jumlah buahnya lebih sedikit ya. Nah, ini sebenarnya kurang kalau untuk testing sebaiknya dibuat ini ya sama ya, balance ya. Ada 6 buah jeruk ya. Jeruk ketika diuji terdeteksi sebagai apel. Nah, ini ada 1 kasus ya. Kemudian buah jeruk terdeteksi sebagai jeruk, ini ada 2, ini yang benar ya. Kemudian orange terdeteksi sebagai mango, ini 3 kali ya. Jadi 3 buah jeruk
dideteksi sebagai mangga. Ya. Kemudian kita gunakan 6 buah mangga juga sama dengan jeruk. Ya. Dari 3 mangga yang kita berikan terdeteksi sebagai apel. Kemudian 2 terdeteksi sebagai orange dan hanya 1 yang terdeteksi sebagai mangga. Ya. Nah, kemudian kita kalau ingin melihat performance parameters, kalau ini secara umum ya satu kesatuan. Kalau yang multi kelas ini kita melihatnya per objek ya atau per kelas atau ini per buah ya. Apakah performanya bagus ya katakanlah untuk buah apel atau untuk buah orange ya atau untuk buah mango misalkan ya. Nanti kita lihat per buah ya. Misal yang di sini slide ini kita ingin melihat performan untuk buah apel ya. Ini buah apel ya. Apple. Maka yang hijau ini adalah yang true positif ya. Jadi objeknya apple terdeteksi sebagai apple ya. Sehingga di sini adalah blok untuk true positif ya. Nah, kemudian yang lain, yang kuning ini adalah true negatif ya. Yang true negatif ini adalah false negatif ya. Mengapa false negatif ya? Karena aslinya itu adalah apel ya. Namun terdeteksi bukan sebagai apel, namun terdeteksi sebagai jeruk, orange dan mangga ya atau mango. Jadi yang 89 ini aslinya adalah buah apel, namun terdeteksi sebagai buah yang lain ya. Sehingga false negatifnya adalah jumlahan saat dia terdeteksi sebagai orange dan saat terdeteksi sebagai mango. Ya, berarti false negatifnya adalah 8 tambah 9. Ya, jadi 17. Ya. Dan ini false negatif. Ya. Kemudian ini adalah false positif. Ya. Yang ini, yang blok ungu. Ya. Mengapa false positif? Ya. Karena buah yang diberikan aslinya bukan apple, namun terdeteksi sebagai sebagai apel. Ya. Jadi yang diberikan adalah orange, namun terdeteksi sebagai apples. Ya. Berarti dia false positif. Ya. Kemudian buah mango ada 3, namun terdeteksi sebagai apple. Jadi terdeteksi sebagai yang positif. Ya. Padahal dia bukan. Ya. Sehingga di sini adalah positif yang palsu ya, atau false positif. Kemudian totalnya berapa? Ini kalau kita buat kalimatnya. Ini adalah buah-buah yang sebenarnya bukan apple, bukan apel, ya, orange dan mango, namun terdeteksi sebagai apple, ya, sehingga di sini adalah false positif. Ya. Itu adalah 1 dan 3, ya. Jadi sehingga total ada 4. Ini adalah false positif. Nah, kemudian yang ini adalah true negatif. Ya. Mengapa true negatif? Karena ini semua bukan apple dan terdeteksi juga bukan apple juga ya. Jadi kita tidak melihat apakah orange yang terdeteksi sebagai mango atau orange memang terdeteksi sebagai orange ya. Kita tidak melihat itu. Pokoknya yang di sini adalah semuanya yang di blok biru ini adalah bukan apples dan terdeteksi sebagai bukan apple juga ya. Nah, jadi semua ini bukan apple kan. Ini hanya ada orange dan mango dan terdeteksi sebagai kalau tidak orange ya mango ya. Ya kita tidak melihat per orange mangonya karena kita fokusnya di apples ya. Sehingga satu blok di sini adalah yang biru ya atau true negatif. Nah, kemudian saat kita ingin menghitung ya caranya sama.
Ya, sini berarti ini true positifnya adalah 7 ya. True negatifnya adalah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ya. Yang blok biru ya. Dan yang kuning itu adalah false negatif. Berarti 8 tambah 9. Kemudian yang ungu itu adalah false positif. 1 tambah 3. Nah, sehingga untuk akurasi ya mungkin paling mudah. Akurasi itu adalah true positif tambah true negatif, kemudian dibagi true positif tambah false positif tambah false negatif. Nah, ini akurasinya 42% ya. Ya 42% atau 0,41 ya. Ya karena emang banyak salahnya ya yang apel ya. Nah, jadi apelnya ada hampir 24 tapi yang tertebak hanya 7 ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita geser ya? Nah, kalau kita geser sekarang kita fokusnya ke orange ya. Jadi kita fokusnya orange. Mau ini belum bisa update ya. Nah, kita fokusnya ke orange, maka maka yang kita lihat sebagai true positif ya kita anggap sebagai true positif, yang orange terdeteksi sebagai orange ya. Berarti true positif sama dengan 2 ya. Kemudian false negatif sebenarnya buah orange namun terdeteksi sebagai bukan orange ya. Buah orange tapi terdeteksi sebagai apel dan mango ya. Berarti yang di sini. Berarti 1 dan 3 ya. Kemudian false positif sebenarnya bukan orange ya, namun terdeteksi sebagai orange. Berarti yang ini ya, 8 dan 2 ini. Ini buah apel namun terdeteksi sebagai orange ya. Di sini buah mango namun terdeteksi sebagai orange ya, ada 2. Ya, berarti total 8 plus 2. Atau kalau lihat diagram ini yang ini false positif. Nah, yang true negatif, nah ini yang kita tidak pedulikan ya, apakah apple atau mango ya, karena kita fokusnya di orange ya, berarti yang kuning ini ya. Yang kuning ini kan kalau ini kan buah apple tapi terdeteksi sebagai apple dan sebagai mango ya. Nah, di sini tidak ada mendiskusikan mengenai orange kan. Demikian juga yang ini buah aslinya mango terdeteksi sebagai apple dan mango. Ya, di sini juga tidak ada yang mendiskusikan mengenai orange ya. Sehingga di sini masuk ke true negatif. Jadi buah bukan orange dan terdeteksi juga sebagai buah bukan orange. Nah, kita tidak peduli ini di mana ya, pokoknya ini bukan orange semua ya. Berarti ini adalah true negatif. Sehingga true negatifnya 7 tambah 9 tambah 3 tambah 1. Sehingga untuk akurasi untuk orange, coba kita bandingkan ya. Tadi untuk apple ini 0,41, nah orange mestinya lebih kecil lagi. Atau mungkin lebih, atau sama ya. Karena kan jumlah buahnya sedikit. Ya, lebih bagus ya. Tapi ini sebenarnya kurang fair ya karena jumlah datanya berbeda ya.
Harusnya saya samakan dulu jumlah buahnya. Nah, untuk yang orange ini lebih bagus ya, karena dari 6 ya, dari 6 buah yang ada, 2 terdeteksi sebagai orange ya, dengan yang lain apple dan sebagai mango ya. Nah, ini akurasinya adalah 0,61 ya. Ini kalau kita lanjut ke mango, nah kalau untuk yang mango, nah, true positifnya adalah yang ini ya, 1 ya. Dan true negatifnya yang tidak membahas tentang mango, berarti yang ini ya, yang orange dan apple, yang berarti 7 tambah 8 tambah 1 tambah 2, yang ini ya, blok yang saya buat. Nah, kalau true positifnya yang ini, true negatifnya yang ini. Kemudian false negatif. False negatif aslinya mango namun terdeteksi sebagai bukan mango, berarti yang 2 ini ya. False negatif berarti yang false negatif. Nah, ini adalah false positif. Mengapa false positif? Karena ini 2 ini bukan mango ya, apple dan orange, namun terdeteksi sebagai mango. Yang itu adalah false negatif, positif. Nah, false negatifnya 3 plus 2, false positif 9 plus 3. Oke, sehingga nilai akurasinya lima 53 ya, 53%. Sehingga yang paling bagus tadi kalau data ini ya, data ini yang paling bagus yang orange ya. Kemudian yang paling kurang itu adalah apples, yang tengah-tengah adalah mango. Nah, ini kalau kembali ke K-fold tadi ya, ini kita baru sampai di sini ya untuk satu eksperimen ya. Kita dapatkan nilai 4 tadi ya. Yang ini ya, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Ini kalau itu kita ulang 4 kali sesuai dengan jumlah eksperimen, nah maka kita bisa dapat tabel seperti ini ya contohnya. Ya. Jadi ini untuk K-fold validation, ya ini kita lihat hampir mirip ya, walaupun ada perbedaan. Ya. Namun yang ini ada perbedaan cukup jauh ya, di sini 80 ya, di sini 0,73%, 72% ya, 77 ya. Nah ini ada cukup jauh. Kemudian di sini tengah yang eksperimen kedua ya agak jauh ya, atasnya yang lain eksperimen 1, 2, 3 dan 4 itu di atas 90%. Kemudian yang F1 score yang eksperimen kedua ya, itu cukup berbeda dengan eksperimen 1, 3 dan 4. Ya. Nah, ini karena menyebar ya, tidak maksudnya tidak kurang semua dalam satu subset yang sama. Maka untuk mewakili ya secara keseluruhan
kita bisa rata-ratakan ya. Jadi dirata-ratakan sehingga ini adalah nilai yang bisa menunjukkan ya bahwa ini adalah nilai yang paling stabil ya, karena sudah dicoba di beberapa subset data yang kita punya. Nah, sehingga kita lihat bahwa memang precision-nya kurang ya, lebih kecil ya. Recall-nya cukup bagus ya. Maka F1 score-nya ini kompromi ya dari precision dan recall. Jadi F1 score-nya belum sampai di atas 90% ya, atau belum sampai di atas 0,9. Nah, kalau akurasinya sudah cukup bagus ya. Tapi kurang presisi dan kurang mampu untuk cukup bagus ya, ini cukup bagus yang cukup bagus untuk mengungkap semua yang positif ya. Nah, jadi hanya sebagian kecil saja yang positif terdeteksi sebagai negatif ya. Namun dari sisi precision-nya nah ini kurang ya. Yang kemungkinan terlalu menyebar ya. Jadi dia tidak fokus ke data yang kita amati. Itu artinya plus minus apa itu, Pak? Oh, plus minus itu ini nilai simpangan deviasinya ya. Itu didapat dari mana itu, Pak? Oh ya. Ya, ini mungkin saya jelaskan ini hasil, ini kan contoh ya. Ini hasil dari proses segmentasi ya. Jadi proses segmentasi gambar. Kebetulan nih saya ada kegiatan riset untuk plankton ya. Jadi untuk melihat apakah di daerah di foto ya, sebuah foto itu adalah objek plankton atau tidak ya. Kan kalau plankton itu badannya transparan ya. Jadi beda dengan objek detection yang biasa ya. Misalnya kita ingin mendeteksi sapi ya, atau mungkin kuda ya di padang rumput misalkan ya. Itu kan memang kelihatan beda ya, kontras ya. Badan kuda itu beda dengan rumput ya. Kita bisa langsung tahu itu badan kuda atau mungkin tadi sapi ya. Misalkan ada foto sapi kemudian di padang rumput ya. Nah, kita bisa langsung tahu itu objek sapi karena warnanya sangat berbeda ya. Nah, kalau plankton gambar plankton itu transparan ya. Jadi di badan plankton itu ada juga warna latar belakangnya ya. Jadi seperti gelas itu ya. Nah, di gelas itu jadi kalau belakangnya agak semu biru maka badan planktonnya juga agak semu biru ya. Nah, jadi untuk mensegmentasi mana daerah plankton dan tidak ya dari sebuah objek plankton, nah itu tantangan yang tersendiri ya. Nah, kemudian saya gunakan beberapa gambar ya, banyak gambar, kemudian dihitung ya seberapa tepat dia bisa mengenali ya per pixel ya ini objek plankton atau tidak ya, kan nanti ada labelingnya tadi ya. Nah, kalau pixel itu labelnya adalah objek plankton, maka hasil prediksinya harus plankton juga ya. Nah, maka itu true positif ya, misalkan seperti itu. Nah, ini karena ada beberapa gambar saat diuji ya. Nah, maka hasil segmentasi itu nilainya antara 0 dan 1 ya. Itu kita rata-ratakan dan nanti ada simpangan deviasinya. Ya, yang ini plus minusnya itu adalah simpangan deviasi. Ya. Mungkin kalau saya contohkan ini ya. Ya, ini kan data tesnya ya ada 3 ya. Misalkan data tesnya ada 100 misalkan ya. Nah, maka nanti kalau ini mungkin per poin ya. Nah, nanti bisa dihitung ya berapa nilai akurasinya ya, berapa persen ya, atau dari total data yang ada ya. Dari total yang ada, kemudian
nilainya kan berbeda-beda ya, nilainya berbeda-beda. Nah, dari sekian data point yang ada, misalkan ada yang 0,9, ada yang 0,8 ya. Nah, itu kita rata-ratakan ya, kita rata-ratakan, kemudian kita munculkan ini ya, simpangan deviasi. Ini untuk menunjukkan bahwa nilai rata-rata ini marginnya atau intervalnya itu tidak terlalu jauh ya. Jadi kalau secara statistik kan kalau dengan tingkat confident 90% ya, 90%, 90% itu plus minus 1 simpangan deviasi ya. Jadi kalau seperti ini maka hampir 90% data itu intervalnya antara 0,973 plus 0,018 dan yang minimumnya 0,973 minus 0,018. Kalau di distribusi normal ya. Saya coba share. Oh sorry, ini ya 68,3% ya confidence ya. Kemudian levelnya kalau 2 SD itu 95%. Ya. Jadi kalau yang tadi yang di slide saya ini 1 SD ya, 1 simpangan deviasi berarti sekitar 68,3% itu datanya antara nilai min plus minus ya, 1 plus ke depan ya lebih besar 1 SD minus 1 simpangan deviasi. Jadi ini confident levelnya ya. Jadi saya yakin bahwa 68% data yang ada kalau kita melakukan, kalau ini mungkin saya melakukan tesnya sekitar 200 gambar ya. Nah, namun kalau saya tambah misalkan tesnya pakai 2000 gambar misalkan ya, maka saya bisa menyatakan ya secara statistik ini ya bahwa 68% nanti nilainya antara 0,973 plus minus 0,018 ya. Katanya kalau saya bulatkan 0,02 ya berarti nilainya antara 0,099 dan 0,95 ya. 68% seperti itu. Nah, kalau kita besarkan nilai simpangan deviasinya, nah tentu tingkat kepercayaannya lebih tinggi ya, rentangnya lebih lebar. Mungkin demikian kira-kira. Semoga cukup bisa dipahami. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Berarti kita nggak jauh dari statistik juga ya Pak ya? Oh iya, semuanya dasarnya statistik ya. Yang sekarang misalkan populer machine learning ya, deep learning itu kan kalau kita runut-runut ke asal muasalnya ya kembalinya ke statistik ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan. Dan untuk hasil UTS yang nanti saya coba segera selesaikan ya untuk memberikan nilai ya. Nanti bisa segera saya sampaikan ke rekan-rekan sekalian.
Baik, Baik, terima Pak. kasih ya atas kehadirannya. Alhamdulillah kita tutup pertemuan kita kali ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Selamat. Ya, kasih saya tutup. Waalaikumsalam.